156 menyerang penyu. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah kristal berbentuk oval yang sebesar kepalan tangan. Di dalam kristal itu mengalir beberapa benda hijau dengan sedikit warna emas di dalamnya. Hanya dengan melihatnya saja akan menggerakkan hati seseorang. Jantung pohon willow 10.000 tahun. Luo Feng tersenyum tipis saat dia dengan cepat memasukkan hati pohon willow 10.000 tahun itu ke dalam saku seragam tempurnya. Li Yao, kau tidak akan bisa lolos. Luo Feng tertawa keras. Dorong, suara ledakan sonik terdengar, dan Luo Feng menyerbu dengan kecepatan luar biasa ke arah tempat Li Yao mendarat. Sampai saat ini, kecepatan maksimum Luo Feng adalah sekitar 500 meter per detik. Begitu dia menambahkan kekuatan spiritualnya yang berada di puncak level Dewa Perang, kecepatan Luo Feng dapat mencapai hingga 700 meter per detik. Di kejauhan, Li Yao, Katalan, Keita, dan Ethan berlari seperti orang gila. Luo Feng itu mengejar kita, wajah Katalan berubah. Luo Feng, Li Yao sangat menyesal. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Luo Feng, yang dulu bisa dia remukkan seperti semut, akan tumbuh ke titik seperti itu dengan begitu cepat. Li Yao buru-buru berkata sambil berlari cepat, Katalan, kita berempat bisa bekerja sama dan menyingkirkan Luo Feng ini. Maaf, Katalan tersenyum tipis lalu memberi isyarat dengan matanya ke arah Keita dan Ethan. Mereka bertiga telah melalui entah berapa banyak pertempuran bersama, jadi tentu saja mereka mengerti apa yang dimaksud Katalan. Wus, 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 Phantom Demon Katalan, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita. Ketiga petarung kuat ini berbelok tajam ke kiri pada saat yang hampir bersamaan saat mereka berlari cepat. Mereka berpisah dengan Li Yao dalam sekejap. Perlu diingat bahwa kecepatan mereka lebih dari 600 meter per detik, jadi saat Li Yao bereaksi, jarak di antara mereka sudah lebih dari 500 hingga 600 meter. Dan Luo Feng sudah datang. Bajingan, sekelompok idiot, Li Yao mengumpat dalam hatinya. Dan Luo Feng mendekat dengan sangat cepat. Luo Feng ini, kecepatan Luo Feng ini, sebenarnya sedikit lebih cepat dariku, Li Yao meratap sambil menggertakkan giginya. Katalan dan yang lainnya mulai melambat setelah berpisah dengan Li Yao. Fiu, Katalan menghela napas lega. Luo Feng itu benar-benar mengejar Li Yao dan bukan kita, Katalan melihat ke belakang dan berbicara dalam bahasa Inggris. Kekuatan spiritualnya berusaha untuk melepaskannya hingga jarak 150 meter dan tidak menemukan apapun. Blood Shadow Ethan mencibir di samping, Li Yao itu sedang mencarinya. Ledakan sonik di malam yang tenang itu sangat jelas. Katalan, kenapa kita tidak membantu Li Yao? Great Bear Keita mengerutkan kening. Bantu dia? Buat apa kita bantu dia? Katalan mencibir. Setelah itu, dia menjadi serius. Keita, bahkan jika kita ingin menolongnya, kita tidak bisa. Kau harus mengerti bahwa Luo Feng jelas-jelas seorang pembaca jiwa di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, eksistensi yang tak terkalahkan di level Dewa Perang tingkat lanjut. Beruang besar Keita dan bayangan darah Ethan menatap Katalan dengan heran. Ethan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Katalan, bahkan kau bukan lawannya. Untuk serangan hantuku, seorang pembaca jiwa hanya perlu sedikit mendorong lembingku ke samping dengan kekuatan spiritualnya, sehingga gerakannya terhenti. Sedangkan untuk mata hantuku, ini adalah jenis serangan yang menggunakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Luo Feng lebih kuat dariku, jadi bukan saja aku tidak akan bisa melukainya, aku juga akan berakhir melukai diriku sendiri. Wajah Katalan tidak terlihat baik. Lalu bagaimana jika kita bekerja sama? Beruang besar Keita mengikuti. Ya, mari kita semua melakukannya. Tatapan Ethan berubah. Dingin, melawan seorang pembaca roh, angka tidak berarti apa-apa. Katalan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku sudah memastikan bahwa Luo Feng ini adalah pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Jangan ganggu dia di masa depan. Baiklah, Keita dan Ethan mengangguk sedikit. Mari kita gunakan waktu kita untuk mendapatkan lebih banyak roh alam dan kemudian pergi dengan jet tempur kita, kata Katalan pelan. Ingat, kita tidak harus berjalan terlalu cepat. Jangan membuat terlalu banyak suara, atau Luo Feng mungkin akan mengejar kita ketika dia mendengar kita. Keita dan Ethan mengangguk dengan serius. Katalan mendesah pada dirinya sendiri, Dewa Perang tak terkalahkan lainnya telah muncul di lingkaran Dewa Perang. Dewa Perang tak terkalahkan adalah gelar khusus yang diberikan kepada petarung yang kuat di lingkaran Dewa Perang.
Posisi Katalan di lingkaran Dewa Perang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada Liao. Namun, dia belum menerima gelar Dewa Perang tak terkalahkan. Dan meskipun burung nasar Liao memiliki set Dewa Hitam, itu hanya bagus untuk bertahan. Jika kekuatan seranganmu kurang, kau tidak berhak disebut Dewa Perang tak terkalahkan. Gemuruh gelombang-gelombang, tumbuhan hancur di tempat-tempat yang dilewati Liao, yang berlari secepat yang ia bisa. Melarikan diri. Hanya ada satu kata di benak Liao, melarikan diri. Sejak ia menderita serangan 6 pisau lempar Luo Feng, Liao tidak lagi berada di antara dirinya dan Luo Feng. Bahkan pantom Demon Katalan lari dari Luo Feng, jadi apa yang bisa dilakukan Liao selain lari? Liao, tubuh Luo Feng seperti fatamorgana dan matanya seperti kilat. Mati. 6 lampu hitam langsung melesat keluar dari Luo Feng dan terbang jauh lebih cepat daripada kecepatan lari Luo Feng dan Liao. 6 lampu hitam ini langsung menutupi jarak di antara mereka, yang kurang dari 50 meter. Sebelum Liao sempat menghindar, 6 pisau lempar itu menghantamnya. Setiap pisau lempar itu seperti gunung kecil. Setiap pisau lempar memiliki daya tusuk yang sangat kuat. Selaput hitam di tubuh Liao sedikit tenggelam, tetapi tidak tertusuk oleh pisau lempar itu. Namun, kekuatan benturan yang mengerikan dari 6 pisau lempar itu tidak bisa dianggap enteng. Gemuruh gelombang-gelombang, Liao terlempar tetapi dengan cepat mulai berlari lagi. Dia benar-benar menggunakan kekuatan benturan ini untuk menambah jarak antara dirinya dan Luo Feng. Apa yang terjadi? Melihat bagaimana jarak di antara mereka baru saja bertambah, wajah Luo Feng berubah, menambahkan pertama kali aku menyerangnya, ini adalah ketiga kalinya. 3 serangan, bagaimana Liao ini tidak mati? Atau setidaknya tergeletak di tanah karena luka-lukanya. 6 pisau lempar, masing-masing dengan kekuatan benturan lebih dari 500.000 kilogram. 6 pisau lempar, totalnya lebih dari 3 juta kilogram. Dan dia menyerang Liao dengan kekuatan yang mengerikan ini 3 kali. Bahkan Dewa Perang yang paling kuat pun akan berubah menjadi setumpuk daging setelah terkena kekuatan seperti itu 3 kali. Namun, burung nasar Liao masih berlari secepat yang dia bisa, kecepatannya bahkan tidak turun sedikit pun. Mungkinkah itu karena perangkat Dewa Hitamnya? Apakah perangkat Dewa Hitam itu sehebat itu? Luo Feng mengerutkan kening. Untunglah aku memiliki perangkat Dewa Hitamku, kalau tidak aku pasti sudah mati. Sedikit darah terlihat di sisi mulut Liao saat dia berlari secepat mungkin. Namun, tubuhnya yang kuat pulih dengan cepat. Liao hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan sebagian besar luka yang diterimanya dari serangan Luo Feng, jadi sampai sekarang. Liao hanya memuntahkan beberapa suap darah. Kemampuan bertahan dari Black God Set sungguh luar biasa. Tidak heran bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menembusnya dan hanya dapat mengandalkan benturan, pikir Liao dalam hati. Black God Set sangatlah misterius. Bahan pembuatnya sangatlah kuat. Ketangguhannya berarti bahwa tidak peduli seberapa tajam senjata, ia tidak akan pernah dapat menembusnya. Dan bukan hanya itu, setiap gaya benturan, setelah ditransfer melalui Black God Set, akan melemah hingga 90%. Dengan kata lain, setelah melewati Black God Set, hanya 300.000 kilogram dari 3 juta kilogram asli yang benar-benar mengenai tubuh Liao. Dan 300.000 kilogram ini tersebar di seluruh tubuh Liao. Jika kekuatan benturan sebesar 300.000 kilogram difokuskan pada satu titik, itu akan melukai Dewa Perang tingkat lanjut dengan parah. Namun, begitu menyebar ke seluruh tubuh, maka Liao tidak peduli lagi. Ada pepatah, selain eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, monster level Kaisar, dan meriam laser, tidak ada yang dapat membunuh Dewa Perang yang mengenakan set Dewa Hitam. Ini memuji kemampuan pertahanan ajaib dari set Dewa Hitam, tentu saja, ada beberapa yang dilebih-lebihkan di sini. Misalnya, Liao hampir mati ketika dia terjebak di bawah danau karena dia tidak bisa bernapas. Kesimpulannya, kemampuan pertahanan set Dewa Hitam luar biasa. 6 pisau lempar mengenai Liao sekali lagi. Kali ini, Liao tidak menggunakan kekuatan benturan untuk berlari dalam garis lurus, tetapi menggunakannya untuk membuat belokan tajam. Dan Luo Feng, yang telah mengejar untuk sementara waktu, mengira bahwa Liao akan terus berlari dalam garis lurus, jadi dia terus menyerang ke depan. Pada saat dia kembali,
jarak antara mereka berdua telah melampaui jangkauan kekuatan spiritual Luo Feng karena kecepatan mereka yang luar biasa. Luo Feng marah. Namun Luo Feng tahu, dia mendaratkan 6 pukulan pada Li Yao tetapi tidak dapat membunuhnya. Set Dewa Hitam ini sungguh luar biasa. Meskipun aku dapat mengalahkan Li Yao ini, membunuhnya adalah masalah, pikir Luo Feng dalam hati. Aku akan membuat jaring saat aku kembali. Jaring kelas SS. Aku akan menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengendalikan jaring dan menangkap Li Yao ini. Jika aku tidak dapat membunuhnya, maka aku akan mengikatnya. Ketika itu terjadi, aku tidak akan memberinya apapun untuk diminum atau dimakan. Aku bahkan akan melemparkannya ke dalam air dan membunuhnya seperti itu. Pikir Luo Feng dalam hati. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengandalkan metode sederhana ini. Ikat dia dan biarkan dia mati kelaparan atau mati lemas. Adapun membunuh Dewa Perang dengan set Dewa Hitam di depan, bahkan Luo Feng tidak dapat melakukannya kecuali mereka melepaskan set Dewa Hitam mereka. Li Yao ini benar-benar licik, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Luo Feng mendengarkan dengan saksama dan mencoba menemukan jejaknya melalui suara. Wus! Luo Feng melompat ke udara dan menginjak perisainya. Dia langsung terbang ke ketinggian 100 hingga 200 meter. Dia melihat ke bawah dari atas dan menyebarkan kekuatan spiritualnya sambil mendengarkan dengan saksama. Boom! Suara lemah terdengar dari jauh. Ada suara. Mata Luo Feng berkedip dan, dengan sebuah pikiran, langsung terbang ke sana. Dia menggambar busur saat mendarat. Pada saat ini, Phantom Demon Katalan, Great Bear Keita, dan Blood Shadow Ethan saat ini sedang mengelilingi dua rumput liar berwarna kuning keemasan saat mereka dengan cepat menggali tanah di bawah mereka. Hei, apa yang kalian lakukan? Sebuah suara terdengar. Wajah Phantom Demon Katalan dan yang lainnya berubah. Mereka menoleh. Luo Feng, yang berdiri di atas perisainya, perlahan turun sambil tersenyum pada Katalan dan yang lainnya. Phantom Demon Katalan dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka. Bukankah Luo Feng ini seharusnya mengejar Li Yao itu? Bahkan jika mereka membuat beberapa suara, mereka seharusnya tidak menarik perhatian Luo Feng. Mereka tidak ingin membuat suara sama sekali, tetapi bagaimana mungkin kamu tidak membuat suara apapun saat bertarung dengan roh alam? Pergi, teriak Katalan. Mereka bertiga segera berlari menjauh. Li Yao itu memiliki set Dewa Hitam, jadi aku tidak bisa menyerang kura-kura dengan kepalanya terselip. Dua dari kalian bertiga memiliki set Dewa Hitam, tetapi bagaimanapun juga, satu dari kalian tidak. Tatapan Luo Feng terkunci pada binatang buas itu beruang besar Keita, dan tersenyum. Wus! Dia langsung mengejar beruang besar Keita. Luo Feng! Keita si beruang besar dan buas berteriak dalam aksen Cinanya. Wosh! Luo Feng juga berhenti karena terkejut saat dia berdiri di sampingnya. Dia menatap beruang besar Keita yang terkenal ini dengan penuh minat. Kau tidak akan melarikan diri. Beruang besar Keita tertawa tak berdaya saat dia berkata dalam aksen Cinanya, Luo Feng, kekuatanku, tidak sebanding denganmu. Aku, mengaku kalah. Aku, bersedia memberikan, semua, roh alam, kepadamu. Hehe, Luo Feng tersenyum karena terkejut. Beruang besar Keita ini sungguh menarik. Tapi beruang besar Keita tertawa getir di dalam hatinya. Ketika dia berbicara dengan Phantom Demon Katalan, dia mengetahui bahwa Luo Feng sudah menjadi pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, seorang petarung yang layak menyandang gelar Dewa Perang yang tak terkalahkan. Seorang petarung di level ini, dapat mengguncang para petinggi di area manapun hanya dengan satu kata. Dan bagaimana jika dia ingin membunuh Keita? 6 pisau lempar dapat langsung meledakkan beruang besar Keita menjadi bubur. Keita tidak memiliki satu set Dewa Hitam. Bagus. Aku tahu kau memiliki 2 roh alam di tasmu. Serahkan itu, Luo Feng tersenyum, aku tidak akan membunuhmu. Baiklah, beruang besar Keita tidak terkejut bahwa Luo Feng tahu berapa banyak roh alam yang dimilikinya. Dengan kekuatan spiritualnya, tidak bisakah Luo Feng tahu harta apa yang dimiliki beruang besar Keita? Tangkap, beruang besar Keita mengeluarkan 2 hati pohon willow berusia 1000 tahun dan langsung melemparkannya ke arah Luo Feng. Bagus. Luo Feng tersenyum saat kekuatan spiritualnya melilit kedua hati pohon willow berusia 1000 tahun dan meletakkannya di samping hati pohon willow berusia 10.000 tahunnya di saku seragam tempurnya. Beruang besar Keita tersenyum tipis, kalau begitu aku pergi dulu.
Jika kau pergi ke Eropa dan membutuhkan sesuatu, kau bisa datang menemuiku. Sebaiknya kita minum-minum lain kali di Istana Dewa Perang di ruang virtual. Setelah mengatakan itu, beruang besar Keita segera pergi. Cukup bersemangat, bukan? Luo Feng tertawa. Istana Dewa Perang di ruang virtual. Luo Feng tahu bahwa siapapun yang bergelar Dewa Perang di bumi dapat bergabung dengan Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang ini dibangun oleh para petarung seperti Hong dan Dewa Petir saat itu. Sekarang dia mengetahui bahwa Istana Dewa Perang sebenarnya berada di ruang virtual. Keita yang bijak menyerahkan kedua hati pohon Willow 1000 tahun yang dimilikinya kepadanya, jadi Luo Feng dalam suasana hati yang cukup baik. Di atas pulau berkabut, Luo Feng berdiri di atas perisainya di ketinggian 200 meter di langit saat dia melihat ke bawah ke seluruh pulau berkabut. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya meluas dan mencoba menemukan Liao. Liao ini benar-benar bisa bersembunyi dengan hati-hati. Dia sama sekali tidak bersuara. Kekuatan spiritualku juga tidak dapat menemukannya. Luo Feng mengerutkan kening saat dia berdiri di atas perisainya, wajahnya benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba, Luo Feng menoleh. Di kejauhan, cahaya merah menyala melesat. Cepat dari cakrawala, seolah-olah itu adalah asteroid. Di malam yang gelap, cahaya merah menyala ini cukup mencolok. Wus! Cahaya merah menyala itu berhenti di depan Luo Feng, dan ternyata itu adalah seorang pria kulit putih dengan rambut coklat keriting dalam satu set seragam tempur. Sementara pria kulit putih ini melayang di udara di sekitarnya tampak berputar. Sedikit api menyala di tubuhnya. Pria dalam api itu menatap Luo Feng dan berbicara dalam bahasa Inggris, "Siapa kamu?" Luo Feng terkejut. Api di tubuhnya terbang. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Saya Luo Feng, dari Dojo of Limits. Luo Feng berdiri di atas perisainya dan sedikit membungkuk di udara untuk menunjukkan rasa hormatnya. Luo Feng, pria dalam api ini sedikit mengangguk dan kemudian dengan ganas berteriak, "Katalan, kalian berempat keluar." Suaranya yang kuat dengan cepat terdengar di seluruh pulau. Wus, 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 wus. Sekelompok ledakan sonik segera terdengar di seluruh pulau berkabut. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Luo Feng menemukan 4 orang yang berkumpul di bawah sana, Phantom Demon Katalan, Vulture Liao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita. Perwakilan Far, keempat orang di bawah itu dengan hormat memberi salam. Phantom Demon Katalan dan yang lainnya melihat ke arah petarung yang diselimuti api di langit malam dan terkejut. Tepat setelah Luo Feng mencuri jantung pohon Willow 1000 tahun, Phantom Demon Katalan segera menghubungi gurunya. Gurunya menghubungi makhluk yang melampaui level Dewa Perang. Namun siapa yang mengira, seseorang akan datang secepat itu. Kebetulan aku sedang berlatih di benua Australia. Tepat saat gurumu menghubungiku, aku bergegas ke sini secepat mungkin. Perwakilan Far, yang diselimuti api, tersenyum sambil berkata, "Bagaimana hasil panen roh alammu?" Perwakilan Far, teriak Liao dalam bahasa Inggris, "Jantung Willow 10.000 tahun paling berharga yang kami temukan telah dicuri oleh Luo Feng ini. Dia juga mencuri 3 jantung Willow 1000 tahun." Di malam hari, wajah Luo Feng sedikit berubah saat dia melayang di udara. "Luo Feng," perwakilan Far melihat ke arah Luo Feng dan matanya menjadi dingin. "Serahkan jantung Willow 10.000 tahun dan 3 jantung Willow 1000 tahun." Wus. Luo Feng berbalik dan berlari. Mau lari. Perwakilan Far langsung berubah menjadi cahaya merah yang mengalir saat dia mengejar. Meskipun perwakilan Far adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, semua Dewa Perang dan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang adalah anggota Istana Dewa Perang. Ada aturan di Istana Dewa Perang. Salah satu aturan tersebut adalah, kecuali mereka memiliki alasan yang cukup kuat, eksistensi yang melampaui level Dewa Perang tidak diperbolehkan membunuh Dewa Perang. Terlebih lagi, Luo Feng berasal dari Dojo of Limits. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang di seluruh dunia tidak akan dengan mudah mengacaukan Dojo of Limits. Meskipun dia tidak akan membunuh siapapun, perwakilan Far pasti perlu mengambil kembali jantung Willow 10.000 tahun. Wajah perwakilan Far, yang berubah menjadi api, tiba-tiba berubah saat dia berakselerasi. Namun, jarak antara dia dan Luo Feng tidak memendek, tetapi malah memanjang. Seperti yang kuduga, Luo Feng tidak bisa menahan senyum saat dia dengan cepat terbang ke depan dan menoleh ke belakang. Kecepatan terbang perwakilan Far ini tidak secepat milikku.
Ketika dia terbang ke sini tadi, aku merasa bahwa kecepatan terbangnya sekitar setengah dari kecepatan maksimumku. Dan sekarang, tampaknya bahkan ketika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia masih sedikit lebih lambat dariku. Boom, perwakilan Far, yang tubuhnya dikelilingi oleh api, dengan cepat turun ke pulau berkabut. Liao dan yang lainnya terkejut, sepertinya perwakilan Far tidak dapat menangkap Luo Feng. Cepat, kita akan berpencar dan mencari roh alam. Jika kalian tidak dapat mengatasi sesuatu, hubungi aku segera, teriak perwakilan Far. Ya, Katalan dan yang lainnya segera berlari ke kedalaman pulau berkabut. Sambil berlari, Liao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Katalan, bagaimana mungkin perwakilan Far tidak dapat mengejar Luo Feng? Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang jauh lebih kuat daripada Dewa Perang, kata Katalan rendah. Namun, di udara, mereka tidak memiliki tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Jika mereka berlari di tanah, mereka sangat cepat. Mengenai terbang, meskipun keberadaan yang melampaui level Dewa Perang dapat terbang, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan mereka di darat. Liao, Keita, dan Ethan menyadari sesuatu. Kembali ketika Luo Feng mencuri hati pohon Willow 1000 tahun pertama, Katalan telah mengatakan, bahkan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang tidak akan mengejar Dewa Perang tingkat lanjut level pembaca roh di bawah tanah. Memang keberadaan yang melampaui level Dewa Perang sangatlah kuat. Namun dalam batas kewajaran, jika mereka berada di darat, mereka dapat menangkap Luo Feng dalam sekejap. Namun di udara, kaki mereka yang kuat tidak memiliki apapun untuk berlari, jadi mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan khusus mereka untuk terbang. Meskipun mereka terbang dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada beberapa pembaca roh, mereka masih lebih lambat daripada pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Luo Feng berbalik dan melayang di ketinggian 300 hingga 400 meter di atas pulau berkabut, kekuatan spiritualnya menyebar. Boom, udara tiba-tiba berguncang dan cahaya merah keunguan berhenti di udara di atas Luo Feng dalam sekejap mata. Itu memang jet tempur segitiga merah keunguan. Dari segi penampilan, jet tempur segitiga yang ramping ini hampir sama dengan yang ditunggangi Hong terakhir kali, hanya warnanya yang berbeda. Huala, palka terbuka secara otomatis, dua bayangan terbang keluar dan palka jet tempur otomatis tertutup saat melayang di udara. Jet tempur Dojo of Limits, wajah Luo Feng memancarkan kegembiraan. Kau Luo Feng. Kedua bayangan itu melayang di samping Luo Feng. Salah satu dari mereka berambut panjang dan selalu tersenyum. Dia memancarkan perasaan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Sedangkan orang yang melayang di sampingnya, dia sedingin es dan setenang gunung. Dia mengenakan topeng emas. Luo Feng menyapa kedua penyelidik itu. Luo Feng membungkuk. Bagaimana keadaan di sana? Tanya penyidik Liu. Luo Feng menjawab, penyidik, salah satu eksistensi yang melampaui level Dewa Perang dari aliansi Hari Perwakilan Far, baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Mengenai jantung pohon Willow, ada 9 jantung Willow 1000 tahun dan 1 jantung Willow 10.000 tahun. 6 dari jantung Willow 1000 tahun ada dalam kepemilikan mereka. Saya telah mengonsumsi jantung Willow 1000 tahun sebelumnya dan mengambil 2 jantung Willow 1000 tahun dan 1 jantung Willow 10.000 tahun. Penyelidik Liu tersenyum sambil mengangguk sedikit, jantung Willow 10.000 tahun. Lumayan, boom, pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah, itu memang perwakilan Far. Perwakilan Liu, Far menatap penyidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di sampingnya, dia menunjukkan wajah terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak keberatan, kan? Kata investigator Liu dengan tenang. Api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah, investigator Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini terlebih dahulu. Kalian tidak menemukannya terlebih dahulu, aku yang menemukannya, selalu Luo Feng. Anda dapat bertanya kepada Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk memastikannya. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, dia sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memikat Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Haha, dengar itu. Penyidik Liu tersenyum, pihak kami menemukannya lebih dulu. Penyelidik Far mencibir, tidak ada seorang pun yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits milikmu?
Jika kalian tidak banyak bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Penyelidik Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima. Angin sepoi-sepoi yang sejuk. Sedangkan orang yang melayang di sampingnya, dia sedingin es dan setenang gunung. Dia mengenakan topeng emas. Luo Feng menyapa kedua penyelidik itu. Luo Feng membungkuk. Bagaimana keadaan di sana? Tanya penyelidik Liu. Luo Feng menjawab, penyelidik, salah satu eksistensi yang melampaui level Dewa Perang dari aliansi Hari Perwakilan Far, baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Sedangkan untuk jantung pohon willow, ada 9 jantung pohon willow berusia 1000 tahun dan 1 jantung pohon willow berusia 10.000 tahun. 6 dari jantung pohon willow berusia 1000 tahun ada dalam kepemilikan mereka. Aku telah mengonsumsi jantung pohon willow berusia 1000 tahun sebelumnya dan mengambil 2 jantung pohon willow berusia 1000 tahun dan 1 jantung pohon willow berusia 10.000 tahun. Penyelidik Liu tersenyum sambil mengangguk sedikit, jantung pohon willow berusia 10.000 tahun. Lumayan, boom, pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah, itu memang perwakilan Far. Perwakilan Liu, Far menatap penyelidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di sampingnya, dia menunjukkan wajah terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak keberatan, kan? Kata investigator Liu dengan tenang. Api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah, investigator Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini terlebih dahulu. Kalian tidak menemukannya terlebih dahulu, aku yang menemukannya, selalu Luo Feng. Anda dapat bertanya kepada Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk memastikannya. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, dia sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memikat Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Haha, dengar itu. Penyidik Liu tersenyum, pihak kami menemukannya lebih dulu. Penyelidik Far mencibir, tidak ada seorang pun yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits milikmu? Jika kalian tidak banyak bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Penyelidik Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima. Angin sepoi-sepoi yang sejuk. Sedangkan orang yang melayang di sampingnya, dia sedingin es dan setenang gunung. Dia mengenakan topeng emas. Luo Feng menyapa kedua penyelidik itu. Luo Feng membungkuk. Bagaimana keadaan di sana? Tanya penyelidik Liu. Luo Feng menjawab, penyelidik, salah satu eksistensi yang melampaui level Dewa Perang dari aliansi Hari Perwakilan Far, baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Sedangkan, untuk jantung pohon willow, ada 9 jantung pohon willow berusia 1000 tahun dan 1 jantung pohon willow berusia 10.000 tahun. 6 dari jantung pohon willow berusia 1000 tahun ada dalam kepemilikan mereka. Aku telah mengonsumsi jantung pohon willow berusia 1000 tahun sebelumnya dan mengambil 2 jantung pohon willow berusia 1000 tahun dan 1 jantung pohon willow berusia 10.000 tahun. Penyelidik Liu tersenyum sambil mengangguk sedikit, jantung pohon willow berusia 10.000 tahun. Lumayan, boom, pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah, itu memang perwakilan Far. Perwakilan Liu, Far menatap penyelidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di sampingnya, dia menunjukkan wajah terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak keberatan, kan? Kata investigator Liu dengan tenang. Api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah, investigator Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini terlebih dahulu. Kalian tidak menemukannya terlebih dahulu, aku yang menemukannya, selalu Luo Feng. Anda dapat bertanya kepada Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk memastikannya. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, dia sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memikat Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Haha, dengar itu. Penyidik Liu tersenyum, pihak kami menemukannya lebih dulu.
Penyelidik Far mencibir, tidak ada seorang pun yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits milikmu? Jika kalian tidak banyak bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Penyelidik Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima. Aku telah memakan jantung pohon willow 1000 tahun sebelumnya dan mengambil 2 jantung pohon willow 1000 tahun dan 1 jantung pohon willow 10.000 tahun. Penyelidik Liu tersenyum sambil mengangguk sedikit, jantung pohon willow 10.000 tahun. Lumayan, ledakan. Pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah, itu memang perwakilan Far. Perwakilan Liu, Far menatap penyelidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di sampingnya, dia menunjukkan wajah terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak memiliki keberatan, kan? Kata penyelidik Liu dengan tenang. Api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah. Penyelidik Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini terlebih dahulu. Kalian tidak menemukannya terlebih dahulu, aku yang menemukannya. Luo Feng menyela. Kalian bisa bertanya kepada Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk memastikannya. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, ia sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memancing Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Haha, dengar itu. Penyidik Liu tersenyum, pihak kami yang menemukannya terlebih dahulu. Penyidik Far mencibir, tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits kalian? Jika kalian tidak hanya bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Penyidik Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Ia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima, aku telah memakan jantung pohon willow 1000 tahun sebelumnya dan mengambil 2 jantung pohon willow 1000 tahun dan 1 jantung pohon willow 10.000 tahun. Penyelidik Liu tersenyum sambil mengangguk sedikit, jantung pohon willow 10.000 tahun. Lumayan, ledakan. Pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah, itu memang perwakilan Far. Perwakilan Liu, Far menatap penyelidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di sampingnya, dia menunjukkan wajah terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak memiliki keberatan, kan? Kata penyelidik Liu dengan tenang. Api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah. Penyelidik Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini terlebih dahulu. Kalian tidak menemukannya terlebih dahulu, aku yang menemukannya. Luo Feng menyela. Kalian bisa bertanya kepada Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk memastikannya. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, ia sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memancing Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Haha, dengar itu. Penyidik Liu tersenyum, pihak kami yang menemukannya terlebih dahulu. Penyidik Far mencibir, tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits kalian? Jika kalian tidak hanya bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Penyidik Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Ia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima, tidak ada seorang pun yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kita harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits milikmu? Jika kalian tidak hanya bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Investigator Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima. Tidak ada seorang pun yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kita harus menyerahkannya kepada Dojo of Limits milikmu? Jika kalian tidak hanya bicara, maka mari kita perebutkan mereka secara adil. Siapapun yang menemukan roh alam, berhak memilikinya. Investigator Liu tersenyum kepada perwakilan Far saat mendengar ini. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk, saya terima. Perwakilan Far membeku. Luo Feng juga terkejut. Perlu diingat bahwa seluruh pulau berkabut ini penuh dengan kabut dan jarak pandang di sini rendah.
Dan untuk hal-hal seperti roh alam, ada kalanya sulit untuk mengenali satu pun meskipun berada tepat di depan Anda. Siapapun yang menemukan lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak. Mengapa penyelidik Liu ini menerima persyaratan seperti itu? Terserah Anda, penyelidik Liu melihat ke arah pria bertopeng emas. Oke, pria bertopeng emas itu sedikit mengangguk. Wus, dia terbang ke kejauhan dan melayang di atas pulau berkabut. Setelah itu, pria bertopeng emas misterius itu mengulurkan kedua tangannya dan menutup matanya. Kekuatan khusus yang tak berbentuk menyebar ke segala arah dengan dia di tengahnya, seolah-olah radar memancarkan gelombang radio. Proses ini berlangsung sekitar 5 hingga 6 detik. Wus, seperti sambaran petir, pria bertopeng emas misterius itu langsung terbang ke pulau berkabut. Adegan ini mengejutkan Luo Feng dan perwakilan Far, yang masih berada di udara. Biasanya, mencari roh alam dengan semua kabut ini adalah tugas yang sangat sulit. Jika roh alam tidak menyerang, maka mereka akan sulit dikenali bahkan jika mereka berada tepat di depan Anda. Jadi tidak banyak keuntungan bagi keberadaan yang melampaui level Dewa Perang dalam mencari roh alam. Tapi, mengapa? Apakah penyelidik Liu tampak begitu percaya diri dalam membiarkan pria bertopeng emas misterius ini mengambil tindakan? Perwakilan Far, temani aku saja di sini. Akan lebih mudah bagi Anda dan akan lebih mudah bagi saya, penyelidik Liu meliriknya. Perwakilan Far hanya mencibir sambil terus melayang di udara. Perwakilan Far tidak memiliki metode khusus untuk membantunya mencari roh alam, jadi akan lebih baik baginya untuk tetap di sini dan membawa penyelidik Liu bersamanya. Tiba-tiba, 4 bayangan berlari di bawah dan salah satunya bahkan melayang ke udara. Luo Feng mengamati dengan saksama dan melihat bahwa orang yang terbang itu memang Pantom Demon Katalan. Cahaya hitam memanjang di bawah kaki Katalan dan tampak berbentuk seperti pedal. Kaki Pantom Demon Katalan menginjak pedal hitam itu saat ia melayang di udara. Perwakilan Far, kata Katalan dengan marah dan pasrah, kami sedang menggali roh alam yang tidak diketahui, tetapi roh itu dicuri tepat pada saat yang paling penting. Lawannya terlalu cepat dan kuat. Dia mungkin eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, jadi kami berempat tidak bisa melawan sama sekali. Wajah perwakilan Far berubah saat mendengar ini. Adapun roh alam yang ditemukan Liao sebelumnya, mereka sudah diambil pada saat kami tiba, teriak Katalan lagi. Haha, penyidik Liu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Wajah perwakilan Far berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Dan Luo Feng benar-benar tercengang. Sial, pria bertopeng emas misterius itu memiliki kemampuan di mana ia dapat dengan mudah menemukan roh alam di semua kabut ini. Biasanya, roh alam sangat sulit diidentifikasi jika mereka tidak menyerang. Penyelidik Liu, aku ingin tahu siapa di antara 3 pengawal kerajaan itu. Gunung Es. Wajah perwakilan Far menjadi hijau, siapa yang mengira bahwa kepala 3 pengawal kerajaan Dojo memiliki kemampuan istimewa seperti itu. Kau cukup pintar, dia memang Gunung Es. Penyelidik Liu sedikit tersenyum, namun, apakah ini layak untuk dikejutkan? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda setelah menembus penghalang Dewa Perang dan menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kemampuanmu hanyalah api, dan gunung es dari 3 pengawal kerajaan memiliki kemampuan yang bahkan tidak akan pernah kau impikan. Ada 5 penyelidik besar di bawah, Hong, dari Dojo of Limits. Namun, selain 5 penyelidik itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Hong memiliki 3 pengawal kerajaan. Ketiga pengawal kerajaan ini telah mengikuti Hong dengan segenap jiwa dan raga mereka sejak lama. Mereka benar-benar setia. Hong juga membimbing ketiga pengawal kerajaan ini dan membantu mereka semampunya. Ketiga pengawal kerajaan ini adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Orang-orang mengatakan bahwa kelima penyelidik besar itu mengerikan. Tetapi lebih banyak petarung yang takut pada ketiga pengawal kerajaan ini. Selain Hong, tidak ada yang tahu siapa mereka. Orang-orang hanya tahu nama panggilan mereka, yaitu, binatang, gunung es, daya tarik. Pengawal kerajaan, Luo Feng tercengang, bukan penyelidik. Anak muda, penyelidik Liu tersenyum sambil melirik Luo Feng, Hong tidak sesederhana yang kau kira. Ketiga pengawal kerajaan di bawahnya semuanya adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Dan masing-masing pengawal kerajaan, di bawah ajaran Hong, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, mengapa negara-negara dan organisasi-organisasi kuat di dunia semuanya begitu takut pada Hong? Luo Feng membeku. Satu orang,
Seorang diri mengangkat 3 eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Astaga, gemuruh gelombang-gelombang. Di bawah sana semuanya gelap. Dentuman sonik demi sonik terdengar dari pulau yang tertutup. Kabut di bawah. Suara serangan yang mendarat di tanaman. Jelas, suara-suara ini disebabkan oleh pengawal kerajaan itu. Di udara, sebuah perisai yang dibuat dari angin sepoi-sepoi menutupi Luo Feng dan penyidik Liu. Penyidik, Luo Feng menatap penyidik Liu dengan kaget. Hanya tipuan kecil agar perwakilan VAR tidak dapat mendengar kita, kata penyidik Liu sambil tersenyum, perkenalkan diri saya. Nama saya Liu He, peringkat Anda di tingkat kepala sekolah cukup tinggi, yang berarti Anda adalah salah satu jenius pembaca roh terbaik di bumi. Setelah mengonsumsi jantung pohon willow selama 1000 tahun, kekuatan spiritual Anda sudah mencapai tingkat berapa? Luo Feng ragu-ragu. Puncak tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, kata Luo Feng. Penyidik Liu menarik napas sambil menatap Luo Feng dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, berapa umur Anda? 19 tahun, jawab Luo Feng. 19 tahun, pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Penyidik Liu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Saya selalu mendengar betapa hebatnya para jenius dari legenda. Selama periode Grand Nirvana, kepala dan ketua Dewa Petir hanya butuh beberapa tahun untuk menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Saya juga melihat beberapa yang hanya butuh 2 hingga 3 tahun untuk menjadi Dewa Perang di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Tapi, ini pertama kalinya saya melihat seorang pembaca roh berusia 19 tahun yang berada di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Tatapan penyidik Liu ke arah Luo Feng sedikit melembut. Mengapa Dojo of Limits begitu kuat? Persatuan, bangkitkan para jenius untuk memperkuat dojo dan jangan khawatir tentang yang muda yang melampaui yang tua. Di jalur Luo Feng sebagai seorang petarung, dia telah diajari dan dibantu oleh instruktur Jiang Nian, instruktur utama Wu Tong, utusan Yang Hui, guru Jiang Fang, dan yang lainnya. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk membimbing dan menasihati Luo Feng, itulah sebabnya dia dapat tumbuh dengan sangat sukses. Bakatnya penting, tetapi begitu juga lingkungannya. Bagus sekali, penyidik Liu tersenyum sambil mengangguk. Dengan kekuatanmu, kau sudah bisa dijuluki Dewa Perang tak terkalahkan. Pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, hehe, ini tantangan yang cukup berat. Mereka tampaknya terbang cepat dan cukup aneh di bawah tanah, membuat orang sulit mengejar mereka. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan yang sebelumnya terjadi. Perwakilan VAR tidak bisa menangkapnya di udara. Tapi jangan terlalu sombong. Kau tak terkalahkan di antara Dewa Perang, tetapi begitu kau bertemu dengan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, itu tidak akan semudah itu. Setiap eksistensi yang melampaui level Dewa Perang memiliki kemampuan khusus, penyidik Liu tersenyum ringan, dan setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya, aku terbang jauh lebih cepat daripada perwakilan VAR. Luo Feng mengangguk. Pria bertopeng emas misterius itu adalah salah satu dari 3 pengawal kerajaan Hong, Gunung Es. Dia sebenarnya dapat dengan mudah menemukan sejumlah besar roh alam. Penyelidik Liu dengan hati-hati mengingatkan Luo Feng bahwa dia tidak boleh lengah. Ada banyak sekali makhluk yang melampaui level Dewa Perang yang dapat menyingkirkan Luo Feng. Tunjukkan padaku jantung Willow 10.000 tahun itu, kata penyelidik Liu. Penyelidik, Luo Feng mengeluarkan jantung Willow 10.000 tahun itu. Penyelidik Liu mengambilnya dan melihatnya. Esensi hijau yang mengalir dengan sedikit emas di dalam kristal berbentuk oval itu membuat penyelidik Liu menyipitkan matanya. Dia mengangguk, hati Willow 10.000 tahun ini jelas sesuatu yang istimewa. Aku punya perasaan bahwa satu hati Willow 10.000 tahun ini lebih penting daripada hati Willow 10.000 tahun. Luo Feng tersenyum saat mendengarnya. Benar begitu, menebang 9 pohon willow entah berapa kali lebih mudah daripada menebang raja pohon willow. Hati willow 10.000 tahun, di raja pohon willow jelas sesuatu yang istimewa. Tetapi harta karun seperti ini tidak dapat dikonsumsi tanpa perawatan. Kita harus menunjukkannya kepada kepala untuk mengetahui cara menggunakannya dengan benar, kata penyidik Liu dengan serius. Jika harta karun tidak digunakan dengan benar, itu akan memakan korban jiwa. Suatu tahun ada seorang pria yang mengonsumsi harta karun tertentu dan tubuhnya langsung meledak karenanya. Luo Feng mengangguk. Anda bisa mati karena makan terlalu banyak.
Jantung pohon willow 10.000 tahun ini jauh lebih baik daripada jantung pohon willow 1.000 tahun, jadi, tanpa keyakinan penuh, Luo Feng tidak akan memakannya dengan bodoh. Ngomong-ngomong, Luo Feng, kali ini kau telah melakukan sesuatu yang besar, kata investigator Liu, melaporkan lokasi pulau berkabut akan memberimu 10%. Dan kau juga memperoleh jantung pohon willow 10.000 tahun, jadi itu berarti membantu kami mendapatkan harta karun. Saat waktunya tiba, kami akan memberimu lebih banyak. Dan sekarang kau adalah pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Kepala suku mungkin akan mengatur sesuatu untukmu. Kau tidak perlu tinggal di kamp pelatihan elit, investigator Liu tersenyum. Mengapa kepala suku tidak menggunakan seseorang yang berbakat sepertimu? Mungkin ada hadiah besar untukmu. Kepala suku bukanlah orang yang pelit. Investigator, Luo Feng sedikit khawatir. Investigator Liu menatap Luo Feng, bicaralah. Aku hanya ingin bertanya kepada investigator. Aku tidak tahu apakah kepala suku bersedia memberiku hadiah berupa seperangkat dewa hitam, tanya Luo Feng. Investigation Liu membeku, anak ini benar-benar tidak menahan diri. Setelah pertempuran di pulau berkabut ini, Luo Feng benar-benar menginginkan satu set dewa hitam. Efek dari set dewa hitam ini terlalu menakjubkan, jauh lebih baik daripada satu set seragam tempur kelas SS. Sebenarnya, Luo Feng masih belum secara resmi memperoleh gelar Dewa Perang. Hukum mengatakan dia masih belum menjadi Dewa Perang. Secara teknis, Luo Feng dapat terus tinggal di kamp pelatihan elit dan mendapatkan tempat pertama berulang kali, bukankah dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dengan cara ini? Dan juga memperoleh set Dewa Hitam. Jika aku tinggal di kamp pelatihan, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, Luo Feng bercanda. Anak muda, kau sudah tak terkalahkan di level Dewa Perang dan kau masih memiliki wajah untuk diperebutkan dengan anak-anak itu. Penyidik Liu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, namun, aku benar-benar tidak dapat memutuskan set Dewa Hitam. Kita harus lihat apa kata kepala sekolah saat kita kembali. Para penyelidik jarang berinteraksi dengan para siswa. Penyelidik Liu berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan berbicara dengan Luo Feng. Ia ingin mengenal Luo Feng lebih jauh. Siapa sangka Luo Feng akan bertingkah seperti anak kecil meskipun ia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, sosok yang dapat mengguncang satu area di bumi. Oh tunggu, Luo Feng baru berusia 19 tahun, jadi ia sebenarnya masih anak-anak. Asteris. Boom gelombang-gelombang. Di malam hari, seluruh pulau berkabut berguncang, yang mengejutkan Luo Feng, penyelidik Liu, dan perwakilan Far. Ayo cepat pergi. Terdengar suara keras. Pria bertopeng emas itu kembali dengan tergesa-gesa. Wosh. Di kejauhan, tanaman merambat hitam keunguan yang berdiameter 20 cm melesat ke arahnya, hanya dengan sekali pandang, Anda tidak dapat mengetahui seberapa panjang tanaman merambat itu. Hanya dengan cahaya yang berasal dari api perwakilan Far, mata telanjang dapat melihat panjang 500 hingga 600 meter, masih ada panjangnya tak diketahui di tengah kabut yang jauh. Seperti tanaman merambat yang membentang di langit dan bumi. Tanaman merambat ini seperti tentakel yang membentang ratusan meter, dan masih terus memanjang dengan cepat saat melilit pria bertopeng emas itu. Tas pria bertopeng emas itu benar-benar menggembung karena jelas berisi banyak roh alam, tanaman merambat ini. Luo Feng benar-benar terkejut saat melihatnya. Tanaman merambat hitam keunguan yang menjulur dari kabut yang jauh tampak tak terbatas. Itu seperti ular piton raksasa yang bergemuruh mengejar pria bertopeng emas yang melarikan diri. Pria bertopeng emas itu memegang bilah setipis sayap jangkrik di masing-masing tangan, seolah-olah bilah es transparan. Mereka bertabrakan dengan kejam dengan tanaman merambat hitam keunguan yang mendekat. Seketika, gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang terbang ke segala arah. Pohon-pohon di bawah yang tampaknya menyentuh langit semuanya hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut ini. Bahkan Vulture Liao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita berlari dengan panik. Jika mereka secara tidak sengaja terjebak dalam pertarungan ini, mereka akan langsung mati. Apa? Luo Feng terkejut. Di bawah serangan dua bilah es, tanaman merambat hitam keunguan yang berdiameter 20 cm itu nyaris terpotong sedalam 1 cm. Namun, luka ini langsung sembuh dalam sekejap mata. Ayo pergi, penyidik Liu menarik Luo Feng. Luo Feng tidak melawan dan langsung terbang ke kejauhan bersama penyidik Liu, sedangkan tanaman merambat hitam keunguan itu,
sedang sibuk mengejar pria bertopeng emas dengan segala yang dimilikinya, jadi tidak sempat mengejar Luo Feng dan yang lainnya. Naik jet tempur, teriak penyidik Liu. Wus! Jet tempur segitiga merah keunguan yang melayang di kejauhan langsung terbang mendekat dan membuka palkanya. Wus! Wus! Penyidik Liu dan Luo Feng terbang ke jet tempur segitiga itu seperti dua lampu. Di dalam jet tempur segitiga itu ada kegelapan. Luo Feng dan penyidik Liu melihat keluar palka sementara jet tempur itu terbang menjauh, menciptakan jarak di antara mereka dan tanaman merambat hitam keunguan itu. Huala, palka tertutup, tampilkan pertempuran gunung es, perintah penyidik Liu. Sebuah video langsung muncul di kabin gelap, yang memang menampilkan pertempuran yang sedang terjadi di atas pulau berkabut. Video ini jauh lebih jelas daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dalam video tersebut, pria bertopeng emas adalah satu-satunya orang yang tersisa di udara di atas pulau berkabut. Dan dia masih dikejar oleh tanaman merambat itu. Pria bertopeng emas itu secepat kilat saat dia melarikan diri. Suara yang menggetarkan langit. Tanaman merambat itu benar-benar mencambuk seperti cambuk. Tanaman merambat ungu gelap yang panjangnya lebih dari 1000 meter itu mencambuk dengan ganas. Ketika ditarik dan kemudian memanjang, itu menyebabkan ledakan sonik yang luar biasa. Bahkan setelah suara itu melewati palka pesawat, Luo Feng merasa seperti sebuah bom baru saja meledak di samping telinganya. Tanaman merambat yang begitu panjang bisa mencambuk orang. Penyidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, jika gunung es dicambuk, semuanya akan berakhir. Penyelidik Liu, apakah kita hanya akan menonton? Tanya Luo Feng. Mereka semua adalah bagian dari Dojo of Limits. Apakah mereka hanya akan menonton sekutu mereka diserang? Luo Feng, kekuatan pengawal kerajaan Ice Mountain bahkan sedikit lebih tinggi dariku. Dan kemampuan melarikan dirinya jauh lebih baik dariku. Dia adalah pengawal kerajaan dari kepala, jadi kepala telah mengajarkan mereka berbagai metode untuk mempertahankan hidup mereka. Jika aku pergi, aku hanya akan memperburuk keadaan. Penyelidik Liu sama sekali tidak terburu-buru. Jangan khawatir, tanaman merambat ini masih tidak baik. Wajah penyelidik Liu berubah drastis. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam saat dia menatap layar. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam video itu, seluruh pulau berkabut bergemuruh. Tanaman merambat hitam keunguan lainnya yang tidak dapat Anda lihat ujungnya dengan cepat menjulur keluar dari kabut. Sekarang ada 2 tanaman merambat hitam keunguan, tidak. Seluruh pulau berkabut itu bergemuruh saat tanaman merambat hitam keunguan ketiga yang tampak membentang di daratan menjulur keluar dari kabut. Tanaman merambat keempat, tanaman merambat kelima. Mata telanjang tidak dapat mengetahui seberapa panjang setiap tanaman merambat, tetapi panjangnya pasti lebih dari 1000 meter. Dan setiap tanaman merambat memiliki warna hitam keunguan dan berdiameter 20 cm. Mereka semua sangat tangguh, bahkan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang, tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Wajah penyelidik, masalah besar, berubah menjadi hijau. Di atas pulau berkabut, tanaman merambat yang menembus langit seperti tentakel pulau berkabut. Mereka menari dengan gila dari segala arah saat mereka mengelilingi pria bertopeng emas. Pria bertopeng emas itu sangat cepat. Satu gerakan tubuhnya dapat memindahkannya melintasi jarak beberapa ratus meter. Dengan ini, dia seharusnya dapat melepaskan tanaman merambat itu dengan mudah. Namun, tanaman merambat itu sendiri terlalu aneh. Mereka dapat dengan bebas berputar dan bergerak. Mereka bergerak sangat cepat sehingga meninggalkan banyak bayangan, tidak memungkinkan pria bertopeng emas itu melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, dalam video, ke-6 tanaman merambat itu menari-nari dengan gila di udara di atas pulau berkabut. Pria bertopeng emas itu nyaris menghindari setiap serangan mereka. Menurut perhitungan komputer, masing-masing tanaman merambat ini memiliki panjang lebih dari 1600 meter. Kecepatan memanjang, menarik, dan bergerak mereka lebih dari 1000 meter per detik. Wajah investigator Liu tidak terlihat bagus, ketangguhan mereka sebanding dengan monster tingkat kaisar rata-rata. Bagian terburuknya adalah, mereka memiliki kemampuan generasi yang luar biasa, luka mereka dapat sembuh seketika. Luo Feng diam-diam memperhatikan. Ke-6 tanaman merambat dalam video itu bekerja sama dengan sempurna. Saat mereka menyerang berulang-ulang, mereka secara alami dan cepat memaksa pria bertopeng emas itu ke sudut. Ledakan. Apa? Luo Feng dan investigator Liu sama-sama terperangah.
Di bawah serangan 6 tanaman merambat hitam keunguan, pria bertopeng emas yang sangat kecil itu langsung berubah menjadi cahaya putih. Dia sangat cepat, dan hampir seketika melarikan diri dari area tempat 6 tanaman merambat itu menyerang. Cahaya putih ini saat ini terbang menuju jet tempur segitiga dengan kecepatan yang luar biasa. Huala, palka terbuka, cahaya putih melambat dan menjadi gambar manusia. Itu menyerbu ke dalam palka, yang segera tertutup. Kembali ke markas, teriak penyelidik Liu. WHOOSH. Jet tempur segitiga merah keunguan itu segera berubah menjadi cahaya merah keunguan saat menghilang di cakrawala. Satu-satunya yang tersisa adalah tanaman merambat hitam keunguan yang menari-nari dengan gila di atas pulau berkabut, seolah-olah mereka marah. Di dalam kabin, Gunung Es, kamu baik-baik saja. Penyelidik Liu membantu pria bertopeng emas itu. Pria bertopeng emas itu duduk di kursi dengan mata terpejam, napasnya lemah. Dia berkata pelan, jangan khawatir, Liu He, aku belum akan mati. Aku baru saja menggunakan jurus esensi terlarangku, yang terlalu merusak tubuh. Aku harus kembali dan beristirahat sebentar kali ini. Penyelidik Liu akhirnya menghela napas lega. Gunung Es, jurus terlarang apa, yang bisa kau ajarkan padaku? Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukannya dia tidak mengerti aturannya, tetapi kecepatan pengawal kerajaan Gunung Es yang ditunjukkan saat melarikan diri terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan setelahnya, jurus ini jelas merupakan penyelamat hidup. Aku menghabiskan hampir 5 tahun memberikan berbagai harta dan kekayaan kepada kepala suku. Baru setelah itu kepala suku menghabiskan cukup banyak waktu untuk menciptakan jurus penyelamat hidupku berdasarkan karakteristik esensiku. Gunung Es melirik penyelidik Liu, karakteristik esensimu tidak sama dengan milikku, jadi kau tidak bisa mempelajarinya. Penyelidik Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga mengerti, jika Anda memasok cukup banyak kekayaan dan harta kepada kepala suku akan membantu bawahannya menciptakan gerakan khusus. Namun, hal seperti itu menghabiskan banyak energi dan waktu, jadi pembayaran yang diperlukan juga mengejutkan. Saya baru saja mendapatkan jet otomatis tingkat semesta ini, yang menghabiskan cukup banyak uang. Penyidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jet otomatis. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jet tempur ini tidak membutuhkan anggota kru dan dapat bergerak sendiri. Terlalu canggih, dia belum pernah melihat jet tempur seperti itu. Selain itu, Luo Feng benar-benar mengalami betapa canggihnya AI jet tempur ini tadi. Ya, ini adalah jet otomatis, tingkat semesta. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun ini saja tidak terhitung banyaknya. Penyidik Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bangga. Selama masa-masa genting, aku dapat mengendalikannya untuk memblokir serangan tingkat kaisar. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghancurkan jet tempur ini. Bahan-bahan pembuatnya jauh lebih baik daripada yang ada di senjata kelas SS. Luo Feng tercengang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bahan-bahan jet tempur lebih baik daripada senjata kelas SS. Luo Feng akhirnya mengalami sendiri betapa borosnya keberadaan yang melampaui tingkat dewa perang itu. Namun, tanaman merambat itu menyerang dengan melilit targetnya, jadi jet otomatisku tidak akan bisa berbuat banyak terhadapnya. Penyidik Liu menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia tersenyum sambil melirik Luo Feng. Luo Feng, berdasarkan apa yang telah kamu lakukan kali ini, kamu pasti akan menerima hadiah besar, yang cukup untuk membeli jet otomatis tingkat semesta. Mungkin, kamu bahkan dapat membeli jet otomatis tingkat tertinggi, tingkat prasejarah. Jet otomatis tingkat prasejarah, mengerti. Itu jet yang ditumpangi kepala. Pertahanannya luar biasa dan bahkan memiliki meriam laser di atasnya. Luo Feng tetap diam. Dia tidak sebodoh itu. Panen kali ini jelas sangat besar. Jantung Willow 1000 tahun lebih berharga daripada sebagian darah naga, dan bagaimana dengan jantung Willow 10.000 tahun. Ditambah lagi, penjaga kerajaan Ice Mountain memiliki sekantong besar roh alam. Dia pasti akan menerima sejumlah besar uang. Apakah dia akan membuang semua uang itu untuk membeli jet tempur? Ice Mountain, bagaimana panen kali ini? Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seolah-olah dia merasa sedikit lebih baik. Ice Mountain membuka matanya dan melirik, besar, sangat besar. Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saya juga dihitung sebagai penyumbang kali ini kan?
Yang kamu lakukan hanyalah menahan perwakilan VAR itu, kata pengawal kerajaan Ice Mountain dengan ringan. Para pemanen misi roh alam hanya menerima 30% dari total kekayaan. Jika saya menutupinya, kamu hampir tidak akan bisa mendapatkan 5%. Luo Feng mendapatkan jantung Willow 10.000 tahun dan jantung Willow 2.000 tahun, jadi dia mungkin juga hampir tidak akan mendapatkan 5%. Saya mendapatkan 20%. Penyelidik Liu tidak mengatakan apa-apa. Dia memang tidak benar-benar melakukan apapun. Hati Willow 10.000 tahun dan hati Willow 2.000 tahun hanya mendapat 5%. Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang kamu tahu? Pengawal kerajaan Gunung Es tertawa pelan. Dari apa yang aku panen, ada 92 roh alam. Lebih dari 6 di antaranya lebih berharga daripada jantung pohon Willow 10.000 tahun. Luo Feng dan penyidik Liu sama-sama menarik napas. Jumlah kekayaan itu mengejutkan. Pulau berkabut ini benar-benar pulau harta karun, melahirkan begitu banyak roh alam. Yang paling berharga adalah tanaman merambat itu. Pengawal kerajaan Ice Mountain merendahkan suaranya. Awalnya aku merasakan seberapa banyak energi yang dimiliki tanaman merambat itu sebelum menyerangnya, tetapi siapa sangka bahwa aku hanya merasakan sebagian kecilnya. Seluruh tanaman merambat itu panjangnya lebih dari 2000 meter. Lebih jauh lagi, aku memperkirakan bahwa tanaman merambat itu hanyalah bagian dari roh alam tertentu, karena ada 6 tanaman merambat yang mengejarku pada akhirnya. Jadi, ada roh alam yang luar biasa di pulau berkabut itu, kata pengawal kerajaan Ice Mountain pelan, di sanalah harta karun terbesar berada. Ketika aku melarikan diri, aku mengirimkan adegan pertempuran ke kepala. Kepala itu mungkin akan bergerak sendiri untuk ini. Kepala itu akan bergerak sendiri. Penyelidik Liu dan Luo Feng keduanya mengangguk. Memang, jika keenam tanaman merambat hitam keunguan itu hanyalah bagian dari roh alam tertentu, maka roh alam terkuat di pulau berkabut itu, bukanlah kehadiran yang mudah untuk diacaukan di tanah kosong di samping danau yang mengelilingi pulau berkabut. Vulture Liao, Phantom Demon Katalan, Great Bear Keita, dan Blood Shadow Ethan. Mereka berempat melihat ke arah pulau berkabut dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Perwakilan VAR, yang melayang di udara di samping mereka, juga melihat ke arah langit di atas pulau berkabut tempat 6 tanaman merambat hitam keunguan yang menembus langit menari dengan gila. Apa sebenarnya benda-benda itu? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Terlalu mengerikan, bahkan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang tidak dapat mengalahkannya. Vulture Liao dan yang lainnya berbicara dengan pelan. Mereka semua tercengang dan takut. Jika perwakilan VAR tidak membawa mereka pergi dan jika tanaman merambat hitam keunguan itu tidak hanya peduli untuk mengejar pengawal kerajaan, Ice Mountain, itu, mereka berempat mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Wus, perwakilan VAR mendarat. Terima kasih, perwakilan VAR, Li Yao datang dan mengucapkan terima kasih. 3 orang lainnya juga mengucapkan terima kasih kepadanya. Perwakilan VAR melihat ke arah keempat orang itu dan memerintahkan tanpa emosi. Berikan padaku roh-roh alam yang kalian temukan. Katalan, Li Yao, dan yang lainnya membeku. Serahkan roh-roh alam. Katalan dan yang lainnya bekerja keras untuk mengumpulkan roh-roh alam ini. Namun, karena mereka takut Luo Feng akan memanggil orang-orang dari Dojo of Limits, mereka juga meminta keberadaan yang melampaui level Dewa Perang. Begitu mereka meminta bantuan, roh-roh alam yang mereka peroleh secara alami akan terbagi. Sama seperti bagaimana Luo Feng menyerahkan hati Willow 10.000 tahunnya dan hati Willow 1.000 tahunnya. Namun, satu perbedaannya adalah, pengawal kerajaan, Ice Mountain itu pada dasarnya mendapatkan semua roh alam di pulau itu. Dan perwakilan VAR bahkan tidak mendapatkannya. Dengan cara ini, Katalan dan yang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Perwakilan VAR mengerutkan kening. Bawa mereka keluar, perintah Katalan. Meskipun mereka tidak mau, Li Yao dan yang lainnya hanya bisa membagikan roh alam yang mereka miliki. 6 hati pohon Willow 1000 tahun dan 2 ramuan roh. Jangan khawatir, aku akan membagikannya kembali berdasarkan kontribusi, kata perwakilan VAR dengan dingin, jet tempur yang kalian bawa ada di sana. Apakah kalian akan kembali ke Eropa atau menunggu di sini untuk perwakilan lainnya? Katalan mengundang beberapa perwakilan melalui gurunya. Semua eksistensi yang melampaui level Dewa Perang adalah perwakilan dari Komite Istana Dewa Perang. Kami tidak terburu-buru, Katalan tersenyum. Ya, tidak terburu-buru, mengikuti Li Yao,
bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk menyaksikan beberapa eksistensi yang melampaui level Dewa Perang bertarung melawan roh alam. Setelah waktu yang lama, cahaya yang mengalir akhirnya muncul di langit saat ia mendekat dengan cepat. Ia melayang di udara tidak terlalu jauh dari perwakilan Far. Ini adalah jet tempur berbentuk cakram yang sepenuhnya hitam, dan palkanya baru saja terbuka. Wus, wus, wus. 3 gambar terbang keluar. Dilihat dari warna kulit mereka, 2 dari mereka adalah orang Amerika atau Eropa sementara 1 dari mereka memiliki kulit yang sedikit lebih gelap, seperti seseorang dari Amerika Selatan. Mereka bertiga tersenyum saat mereka terbang menuju perwakilan Far. Mereka berempat, memang 4 eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Guru, Katalan terbang mendekat. Lihat, di belakang. Di belakang, Liao, Katalan, dan Keita, yang masih di tanah, semuanya terkejut saat mereka menunjuk ke arah jet tempur segitiga berwarna merah darah yang melayang di belakang jet tempur berbentuk cakram. Huala, palka terbuka. Apa? Keempat eksistensi yang melampaui level Dewa Perang semuanya tercengang saat mereka melihat orang yang datang. Bintang-bintang yang tersebar di langit malam tampaknya semuanya menghilang. Pada saat ini, hanya ada 1 orang yang tampak ada, seorang pria berambut hitam pendek, berjaket hitam, dan bercelana panjang hitam. Setelah bertemu pandang dengannya, hati seseorang benar-benar membeku dan menyerah untuk melawan. Dia adalah satu-satunya dewa di seluruh dunia ini. Termasuk perwakilan Far, hati keempat makhluk yang melampaui level Dewa Perang ini bergetar. Kami menyapa ketua pertama. Perwakilan Far dan 3 lainnya sedikit membungkuk saat mereka melayang di udara. Orang yang datang memang Hong. Petarung terkuat di dunia, ketua pertama di Istana Dewa Perang. Nomor 1 yang tak terbantahkan di bumi. Aku menemukan jet tempurmu sebelumnya dan menduga kalian akan datang ke sini, jadi aku tidak terburu-buru untuk maju. Suara pria berambut hitam itu tenang, aku tidak akan menggertak kalian. Aku akan memberi kalian 1 kesempatan. Kalian dapat menyerang pulau berkabut itu sesuka kalian dan mengambil apa yang kalian dapatkan. Jika kalian gagal, maka cepatlah dan pergi. Suara Hong dingin, ada rasa superioritas di dalamnya. Namun, memang, posisi Hong sejak periode Grand Nirvana telah berada di puncak yang tak terbantahkan. Jika presiden dan pemimpin dari 5 negara besar mendapatkan kekuasaan mereka dari negara itu sendiri, maka kekuasaan Hong sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri. Hanya dia, sebanding dengan seluruh negara, dan mungkin bahkan lebih. Otoritasnya telah melampaui batasan dunia normal. Jadi, dia dimuliakan. Semua negara di bumi bekerja sama dengannya dan membantunya memperluas Dojo of Limits-nya. Sejujurnya, Hong sebenarnya dapat dihitung sebagai eksistensi. Seperti dewa, salah satu alasan besar mengapa umat manusia mampu bertahan sampai sekarang adalah karena usaha Hong yang tak terungkap. Terima kasih. Ketua pertama, keempat makhluk yang melampaui level Dewa Perang itu sedikit membungkuk. Dan kemudian, wus, 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 wus. Mereka berempat berubah menjadi 4 cahaya yang mengalir saat mereka terbang menuju pulau berkabut yang jauh. Pria berambut hitam itu hanya melayang di udara sambil menunggu dengan diam. Ini Hong, Katalan, Liao, Keita, dan Ethan semua menatap Hong dengan penuh semangat. Para makhluk yang melampaui level Dewa Perang yang mereka puji seperti perwakilan Far dan yang lainnya tetap sepenuhnya tenang, dan bahkan sedikit sombong, di depan ketua aliansi Hari. Namun, di depan Hong, keempat perwakilan ini menjadi sangat hormat dan berperilaku seperti anak-anak. Pujian, Katalan, Ethan, Liao, dan Keita memuja Hong dari lubuk hati mereka. Hong mewakili batas-batas kemanusiaan, puncaknya. 5 menit kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus di pulau berkabut. 4 cahaya yang mengalir dengan cepat terbang kembali saat mereka melayang di bawah Hong. Keempat makhluk yang melampaui level Dewa Perang itu tampaknya mengalami sedikit luka. Entah itu, atau wajah mereka pucat, atau ada sedikit darah yang menetes dari sisi mulut mereka. Mereka semua ketakutan. Jika mereka tidak mendengarkan perwakilan Far yang menjelaskan betapa mengerikannya tanaman merambat itu dan, sebagai hasilnya, dengan hati-hati menyusuri tepi pulau, maka 1 atau 2 dari mereka mungkin telah mati alih-alih hanya menerima beberapa luka kecil. Ketua pertama, mereka berempat sedikit membungkuk. Pria berambut hitam itu melirik mereka.
Mereka berempat membungkuk lagi dan kemudian langsung terbang menuju jet tempur berbentuk cakram. Tidak peduli apa, mereka tidak akan mendekati pulau berkabut itu lagi. Vitalitas tanaman merambat itu terlalu banyak. Wosh! Pria berambut hitam itu langsung terbang menuju pulau berkabut. Jet tempur segitiga berwarna merah darah di belakangnya juga mengikuti. Di atas pulau berkabut, pria berambut hitam itu melihat ke bawah dari atas seperti dewa. 8 tanaman merambat tak berujung yang baru saja disergap oleh 4 makhluk yang melampaui level dewa perang menari dengan marah, menyebabkan seluruh pulau berkabut berguncang, seolah-olah terjadi gempa bumi. Oh, mata pria berambut hitam itu berkedip. Wus, dia langsung turun, yang menyebabkan tanaman merambat hitam keunguan menyapu ke arahnya, berharap untuk mencekik pria berambut hitam itu sampai mati. Pria berambut hitam itu mengulurkan tangan kanannya yang kuat. Seolah-olah seseorang sedang memegang sepasang sumpit, pria berambut hitam itu benar-benar memegang tanaman merambat tak berujung itu. Meskipun tanaman merambat itu berdiameter 20 cm, ia tidak dapat lepas dari genggaman pria berambut hitam itu tidak peduli seberapa banyak ia berputar dan berputar. Bas gelombang, tanaman merambat hitam keunguan raksasa itu berputar dengan liar. Sayangnya, tidak ada gunanya. Hitam keunguan, dengan kekuatan seperti itu, tangan kiri pria berambut hitam itu berubah menjadi bilah dan dengan ringan menghunusnya. Luka sedalam 10 cm langsung terbuka pada tanaman merambat hitam keunguan itu, tetapi hanya setelah 2 atau 3 detik, lukanya benar-benar menghilang. Rumble gelombang. Tanaman itu tidak bisa lolos, jadi seluruh pulau berkabut itu berguncang dengan ganas. Tanaman merambat demi tanaman merambat menjulur keluar dari kabut, masing-masing sepanjang 2000 meter. 1, 2, 3, 8, 9. Seharusnya ada 16 total, pria berambut hitam itu tersenyum. Dia membiarkan semua tanaman merambat hitam keunguan itu menyerangnya. Radius 100 meter di sekitar pria berambut hitam itu tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan yang tak terbatas. Begitu tanaman merambat hitam keunguan itu memasuki area gelap ini, gerakan menjadi sangat sulit, seolah-olah mereka berada di lumpur. Yap, pria berambut hitam itu meraih tanaman merambat dan mengamatinya seperti seorang ilmuwan yang sedang belajar. Itu sangat cocok dengan informasi di reruntuhan arkeologi, tanaman merambat kontak awan. Bumi kita ternyata juga memiliki tanaman merambat kontak awan. Pria berambut hitam itu tersenyum, Luo Feng ini benar-benar bintang keberuntungan. Aku telah mendapatkan banyak sekali kali ini. Kurasa aku akan memberinya beberapa barang bagus saat kita memberinya sebagian dari roh alam. Kota markas Paris. Di kamar tidur yang tenang, Li Yao meraih sebotol anggur merah dan berbaring di sofa sambil meneguknya. Tak lama kemudian, lebih dari setengah botol habis. Yao, kamu tidak perlu begitu tertekan hanya karena kegagalan kali ini, kata Venina dengan cemas dalam bahasa Mandarin di sampingnya. Li Yao mengabaikannya dan menghabiskan botol itu dalam satu tarikan napas. Setelah itu, dia meraih sebotol anggur merah lainnya. Yao, Venina buru-buru mengambil sebotol anggur merah itu. Tidak ada harapan, Li Yao melirik Venina lalu menertawakan dirinya sendiri seperti orang mabuk. Apa maksudmu tidak ada harapan? Kau baru saja gagal kali ini. Gagal memanen roh alam, gagal membunuh Luo Feng. Berhentilah berteriak tentang tidak ada harapan, Venina marah. Yao, kita sudah melalui banyak hal bersama, tetapi aku belum pernah melihatmu kehilangan semangat seperti ini. Kenapa kali ini kau menjadi seperti ini? Suara Li Yao rendah saat dia berkata tanpa daya, Luo Feng itu, dia sudah menjadi pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Apa? Venina terkejut. Venina hanya tahu bahwa operasi kali ini adalah kegagalan total dari panggilan telepon. Dia tidak tahu bahwa Luo Feng menjadi begitu kuat. Puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, jadi apa? Venina mengatupkan giginya, kita sudah melalui situasi yang lebih sulit. Selama kamu bisa menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, bukankah menghadapinya akan menjadi tugas yang mudah? Itu tidak sama, Li Yao menggelengkan kepalanya, Dojo of Limits telah mendapatkan banyak roh alam. Aku sendiri melihat pria bertopeng emas itu membawa ransel yang menggembung. Luo Feng pasti akan mendapatkan banyak sekali. Pada saat itu, dia dapat menukar roh alam dengan beberapa harta karun. Ditambah dengan dukungan Dojo of Limits ke dalamnya, hampir tidak ada orang di bumi yang bersedia membantu kita menghadapinya.
Untuk membunuhnya, dia bisa menggali tanah dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan jika aku menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, aku mungkin tidak dapat menangkapnya. Lebih jauh lagi, apakah aku bahkan dapat menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang? Wajah Liao tampak buruk. Otoritas, kekuatan, dia akan sepenuhnya dilampaui oleh Luo Feng.